lagi bersama kita di Titik Kenal YouTube channel. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang passive voice. Tapi sebelum itu, gimana kabar kalian teman-teman sekalian? Baik kan? Nah, kalau gitu jangan lupa untuk selalu tonton video kita yang lain dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita. Oke? Nah, kembali lagi di topik kita yaitu tentang passive voice. Apa sih sebenarnya passive voice itu? Dan ada berapa macamnya atau bagaimana cara penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Langsung saja di sini saya sudah menuliskan tentang passive voice. Jadi kalimat passive voice itu adalah kalimat pasif yang ada di bahasa Inggris. Sama sebenarnya kalau misal kita ngomong dalam bahasa Indonesia, contohnya bakso dimakan oleh adik, tas dibeli oleh ibu. Nah, imbuhan di sini adalah sebagai penanda bahwa kalimat ini termasuk kalimat pasif. Sama juga kayak di bahasa Inggris juga memiliki imbuhan yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat pasif atau passive voice. Bisa kita lihat dalam rumusnya, langsung ada subject plus be past participle plus by agent. Jadi di sini adalah bentuk to be dari setiap tensesnya. Jadi nanti kalau passive voice itu sama sesuai dengan tenses yang kita gunakan, itu be-nya. Terus past participle di sini adalah bentuk verb 3 dari kata kerja itu. Dan by agent ini adalah pelakunya gitu. Contoh deh, langsung masuk ke active voice-nya. Di sini ada my father built the house. Jadi ayahku membangun sebuah rumah. Ketika kita pindah menjadi kalimat pasif, maka menjadi the house was built by my father. Karena dalam aktif subjeknya ada my father dan objeknya ada the house, maka ketika dipindah ke dalam kalimat pasif, subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek, maka itu menjadi the house was built by my father. Rumah dibangun oleh ayahku. Itu tadi contohnya dari kalimat aktif menuju kalimat pasif. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau mengaplikasikan dalam setiap bentuk tensesnya? Langsung saja di sini I have provide 5 types of tenses. Jadi yang pertama ada simple present. Simple present itu rumusnya subject plus is mr plus verb 3 ketika di kalimat pasif. Langsung masuk ke contoh. Misalkan kita menggunakan contoh yang pertama, maka dalam kalimat aktif ada my father builds the house. Ketika dipindah ke kalimat pasif menjadi the house is built by my father. Terus yang kedua ada present continuous. Rumusnya yaitu subject plus is mr plus being plus verb 3. Contohnya ada di kalimat aktifnya my mother is buying a bag. My mother is buying a bag. Ketika dipindah ke kalimat pasif maka menjadi a bag is being bought by my mother. Gitu. Yang ketiga ada present perfect. Rumusnya yaitu subject plus has or have plus been plus verb 3. Misal dalam contoh kalimat aktifnya kita punya my brother has eaten meatball. My brother has eaten meatball dipindah ke kalimat pasif maka menjadi meatball has been eaten by my brother. Lalu selanjutnya ada simple past. Nah, simple past ini rumusnya subject plus was or were plus verb 3. Contoh kalimatnya seperti they wrote a letter. They wrote a letter ketika dipindah menjadi kalimat pasif maka menjadi a letter was written by them. Gitu. Nah, yang terakhir ada simple future. Nah, kalau simple future ini rumusnya kita subject plus will or shall plus be plus verb 3. Contohnya nih, my mother will visit my grandmother tomorrow. My mother will visit my grandmother tomorrow. Ketika dipindah ke kalimat pasif maka menjadi my grandmother will be visited by my mother tomorrow. Nah, itu tadi beberapa
contoh kalimat pasif dalam setiap bentuk tensesnya. Jadi kalian bisa dihafal ya. Dari simple present sampai dengan simple future, dapat kita simpulkan bahwa passive voice di sini selalu menggunakan past participle atau bentuk verb 3. So, apakah kalian di sini sudah paham mengenai penggunaan passive voice itu? Sekarang coba kalian translate ya soal yang saya berikan, dan jangan lupa bisa kalian komen di kolom komentar kita. Soalnya adalah kemarin kita membaca buku cerita, ini adalah kalimat aktif. Nah, kalian bisa coba translate menjadi kalimat pasifnya nih. Jangan lupa dijawab di kolom komentar. Kalau gitu, thank you for watching and see you next time. Bye-bye.